Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya demokan cara operasionalkan aplikasi untuk usaha eh, dagang ya. Di sini misalkan usaha dagangnya itu eh, usaha produk sangkok atau kopiah ya, atau peci. Nah, yang pertama kita daftarkan dulu daftar supplier ya. Barang tersebut misalkan dibeli ke supplier mana, misalkan gitu ya. Caranya itu kita daftarkan ke sini, ke daftar supplier. Nah, setelah itu kita tekan tambah. Nah, di sini misalkan suppliernya misalkan supplier A misalkan kita tambahkan aja ya, supplier. Nah, contoh aja seperti ini, supplier A misalkan. Seperti ini ya. Oke, setelah itu kita simpan. Nah, baru kita tekan exit. Baru setelah itu kita daftarkan produk barangnya. Nah, kita daftarkan ke sini, ke daftar stock master. Nah, setelah itu tekan tambah. Nah, setelah itu kita masukkan kode barang. Kode barang ini harus huruf ya. Harus angka maksudnya. Angka ya, harus diisi angka. Kita masukkan misalkan angkanya 001 nih untuk barangnya. Oke, harus diisi angka kode barangnya ini. Oke, sudah, tekan OK. Tapi misalkan ada barcode-nya, silakan diisi aja sesuai dengan barang yang tertempel. Tapi kalau tidak ada, diisi kode barcode manual, yaitu angka 001 misalkan. Oke, sudah. Setelah itu kita masukkan sangkok peci hitam. Nah, seperti ini ya. Setelah itu jenisnya sangkok atau kopiah. Nah, seperti ini ya. Setelah itu satuannya, nah satuan ini kita masukkan satuan pcs ya, PCS per pecinya atau per sangkoknya. Kita arahkan kursornya ke kolom kode pemasok, pilih yang supplier A misalkan, arahkan lagi kursornya ke kolom harga beli atau modal sampai tengah-tengah sini. Nah, misalkan harga per pecinya itu atau per sangkoknya itu misalkan harganya 20.000 misalkan. Bentar. Setelah itu dijual ke konsumen misalkan harganya 30.000 misalkan. Enter. Baru kita simpan. Nah, setelah itu baru kita exit. Setelah itu baru kita input pembelian barang masuknya. Kita balik ke supplier ke warna merah. Nah, setelah itu arahkan kursornya ke kanan. Klik, pilih yang supplier A. Setelah itu isi di kolom faktur ini, misalkan ada nomor fakturnya silakan diisi, kalau tidak ada silakan dikosongkan. Setelah itu kita ke kiri. Nah, kita kiri sini kita isi jumlah kita beli ke supplier A itu sangkok peci hitam ada berapa jumlahnya yang masuk, misalkan ada 100 pieces misalkan 100, enter. Di kolom kode bar ini tekan tombol C, atau misalkan ada barcode-nya silakan scan, tapi kalau tidak ada kita tekan tombol C. Nah, masukkan nih sangkok. Nah, pilih barangnya, keluar, enter. Nah, di sini dari harga belinya atau harga modalnya 20.000 dikali 100 sama dengan 2 juta. Nah, di sini kalau dibayarkan kredit silahkan tekan F7, tapi kalau dibayarkan tunai silahkan F6. Di sini saya contohkan misalkan bayarnya kredit ya, F7. Nah, nanti saya bantu cara pembayaran. Tapi kalau misalkan tunai silahkan tekan F6 aja yang ini di layarnya. Saya contohkan kredit. Nah, setelah itu kita tutup. Setelah itu baru kita cek laporannya. Nah, sebelum ke laporan, kita lakukan transaksi penjualan dulu ya. Kita lakukan transaksi penjualan yang ini ke warna hijau. Nah, warna hijau di sini kalau transaksi penjualannya misalkan tunai semua ya. Kalau tunai semua ada di sini. Nih, kalau tunai semua di warna kuning. Tapi kalau penjualannya ada yang member atau anggota di warna hijau. Nah, contoh misalkan penjualannya tunai semua warna kuning.
Nah, setelah ini ya, ini tampilannya kalau penjualan warna kuning seperti ini. Misalkan sangkok dibeli 5 misalkan. Nah, jumlahnya 5, tapi misalkan mau diisi 3 misalkan 3 boleh. 3. Di sini karena ini versi yang terbaru, di kolom kode pembeli ini tidak tekan tombol C ya, tapi bisa langsung ketik nama barangnya. Awalan barang, misalkan sangkok, ketik aja sangkok, tapi kalau mau ketik tengahnya peci bisa, misalkan peci atau hitam, atau kita ketik aja misalkan peci misalkan. Nah, ini kan muncul nih peci. Pilih barangnya, keluar, enter. Nah, seperti ini 90.000 dibayarkan tunai tanpa faktur ya, atau tanpa stroke, hilangkan centangnya. Nah, kita bayarkan misalkan 100.000. Enter 2 kali. Nah, sudah, kita tutup. Setelah itu cara input penjualan, misalkan ada member, kita inputnya ke sini, kita daftarkan dulu daftar anggota, tekan tambah. Nah, baru kita masukkan nama anggotanya, misalkan Abdul misalkan. Enter. Setelah itu kita masukkan alamatnya kalau ada. Ini nomor member, silakan diisi kalau ada, tapi bisa diisi juga dengan nomor telepon si membernya, boleh juga. Tapi kalau tidak diisi nggak apa-apa. Yang harus diisi itu nama sama batas penjualan kreditnya, ini limit khusus anggota. Misalkan batasnya itu kita kasih aja 1.500.000. Nah, ini harus diisi ya limitnya. Baru kita simpan. Nah, baru kita exit. Setelah itu kita transaksikan ke warna hijau ya, kalau hijau ini untuk yang member. Nah, setelah itu di kolom kode pembeli ini tekan tombol C, kita masukkan Abdul misalkan. Pilih orangnya, keluar, enter. Nah, setelah itu kita isi misalkan Abdul mengambil barang ada 10 misalkan untuk sangkoknya. Nah, di sini kita tidak usah lagi tekan tombol C. Kalau ada barcode silakan scan, tapi kalau mau cari barang kita langsung aja ketik nama barangnya peci misalkan. Nah, pilih barangnya, atau misalkan barangnya sudah banyak bisa di scroll ke atas atau ke bawah. Oke, pilih barangnya, keluar, enter. Nah, 300.000 ya. 300.000 ini kalau misalkan dibayarkan tunai tanpa ada kembalian, silakan tekan F12 langsung. Tapi kalau ada kembalian, silakan diisi di kolom bayar. Misalkan dia bayarnya 500.000 misalkan. Enter 2 kali. Nah, seperti itu ya, kita tutup. Setelah itu kita cek laporannya ke menu laporan, laporan penjualan tunai. Ini laporan penjualan tunai. Nah, setelah itu kita klik yang cash tunai, ini sudah betul, sesuaikan dengan tanggalnya, klik preview. Nah, ini laporannya. Oke, sudah. Nah, setelah itu kita cek juga laporan yang lain, menu laporan penjualan kembali. Tanggalnya sudah betul, klik penjualan. Nah, ini laporannya. Oke, kita tutup. Setelah itu kita cek laporan stok. Nah, menu laporan stok, register stok, klik bulan berjalan, klik preview. Nah, ini stoknya. Nah, ini berarti kita lakukan proses data ya, supaya nanti stoknya berkurang. Ke menu laporan, proses data. Nah, kita cek lagi menu laporan stok, register stok, klik bulan berjalan, preview, dan oke. Nah, ini stoknya sudah berkurang. Oke, kita close. Tadi ada pembelian barang masuk ya, dengan pembayarannya kredit, kita bayarkan ke sini. Ke pembayaran faktur, tekan tambah dulu, cari supplier A, keluar oke, kita masukkan lunas. Nah, masukkan di kolom jumlah bayar 2 juta. Enter, baru kita simpan. Kita cek ke menu laporan buku besar, laporan hutang untuk supplier. Cari data pemasok, pilih supplier A, keluar oke, sesuaikan dengan tanggalnya sudah betul. Misalkan mau dilihat dari tanggal 01, klik yang Mei bulan. Nah, ini laporannya. Nah, misalkan di tempat usahanya itu ada pengiriman atau mau dikirim pakai surat jalan misalkan. Nah, caranya itu kita ke sini ke menu tabel,
klik yang faktur. Nah, klik yang faktur penjualan. Nah, kita cari aja fakturnya, misalkan yang ini ya, ini faktur nih, Abdul misalkan. Nah, ini kita klik dulu nih faktur. Kalau banyak bisa di scroll ke atas. Kita pilih faktur yang Abdul ini dengan faktur 300.000. Oke, kita isi nomor invoice-nya, misalkan nomor invoice, nomor PO misalkan ada, nomor surat jalan misalkan, kita sembarang aja, baru kita klik update. Oke, klik yang preview. Nah, ini laporan untuk tagihan invoice-nya. Kalau misalkan digunakan silakan, tapi kalau tidak digunakan silakan di skip. Nah, ini laporan surat jalannya, misalkan yang ini divisi, misalkan divisi misalkan pengirim ya, atau pengirim, atau kita kasih aja sales misalkan ya, kita kasih aja divisinya apa, baru nama yang kita kirim misalkan Abdul. Nah, kita klik update. Oke, preview. Dan ini surat jalannya. Kalau mau di print silahkan tekan print report. Oke, untuk demo yang sangat singkat ini seperti itu aja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.